Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nini Isnani MZ, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Kumpai, Kabupaten Lebak, Banten. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu seorang guru harus mampu mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolahnya. Budaya positif dapat dijalankan dengan menjalankan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian, dan hukuman. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, termasuk motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk mewujudkan motivasi internal, sebaiknya guru menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Seorang guru sebaiknya memiliki posisi kontrol seorang manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada murid. Yang keempat, keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terkaitan antara materi budaya positif dengan ketiga materi lainnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif sekolah maka mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif bisa terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan prakarsa perubahan. Pada kegiatan refleksi, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep inti tersebut harus direalisasikan dalam kegiatan di sekolah dan berbagai praktik baik dengan rekan guru di sekolah. Hal yang paling menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi, saya menyadari bahwa selama ini saya menggunakan posisi kontrol penghukum dan pemantau yang seharusnya saya menggunakan posisi kontrol manajer dengan mengatasi masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya mencoba menangani siswa yang terlambat datang ke sekolah dan siswa yang mencontek dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki yaitu posisi guru harus sebagai manajer.
Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya waktu itu merasa bersalah karena harus menghukum murid apabila melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi tenang tanpa ada rasa bersalah. Saya menyadari pentingnya komunikasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada murid. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja, namun juga di rumah, sehingga budaya positif ini menjadi kebiasaan dan karakter bagi murid dimanapun berada.